zuhur ke waktu asar atau agar ku gabung keduanya. Atau nyaman saja sahajaku mengerjakan zuhur di waktu asar. Cuman nyaman lagi ya, Pak, tersalah teh. Padahal kita nyaman. Niat memang. Yang penting niat. Yang penting ada niat, nang niat itu gambarannya manggawi zuhur pacang di asar. Nah, tapi niat itu anaknya di hati. Mau mendengar orang bang zuhur, aku jar kain aja nah sembahyang nah di waktu asar. Jadi jemaat akhir aja mendengar orang bang, nah, ya Allah aku hendak melambatkan sembahyang zuhur ke waktu asar. Nah, nyaman aja. Kadang alih niatnya. Itu syaratnya lah. Jadi nawaitu ta'khiral maghribi ilal isya li ajma' bainahuma. Aku berniat menunda maghrib ke waktu isya agar ku gabung keduanya, supaya digabung keduanya. Nah, umpamanya kita hendak ke Banjar tapi berangkatnya udah sembahyang subuh atau jam 10-an berangkat, sampai di Rantau zuhur umpamanya. Kemudian hendak menggawe zuhur ini mepet, hendak ada nang dikejar kayaknya Mbak Asyar di mana ngarangnya di Banjar, ada auran. Nah, maka niat di persyaratan bisa sepeda motor aku atau aku berniat melambatkan waktu zuhur atau melambatkan sembahyang zuhur ke waktu asar karena Allah Ta'ala. Sudah lagi. Karena bila sudah asar masuk nyerdi gawi tasarah, boleh aja asar berdahulu, boleh aja zuhur berdahulu. Tapi kalau jamaah takdim wajib mendahulukan waktu yang pertama daripada waktu yang kedua. Namun jamaah takdim, misalnya zuhur lawan asar jamaah takdim, ada boleh asar berdahulu, wajib mendahulukan zuhur dahulu, hanya asar. Itu perbedaannya lah. Kalau ini jamaah takdim niatnya di sembahyang pertama, kalau ini jamaah takhir niatnya di waktu pertama. Itu juga perbedaannya. Artinya aku berniat menunda maghrib ke waktu isya agar ku gabung keduanya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, berkekalan safarnya sampai sempurna sembahyang yang kedua. Jadi berkekalan safar. Amun safarnya kada berkekalan, hilanglah boleh menjama. Nah, umpamanya apa karanya jam 10 berangkat mulai Banjir hendak bulik. Di Rantau saja aku mentakhir sembahyang zuhur ke waktu asar. Saya taruh supir kan jadi singgah di kandangan sampai ke benua. Nah, itu kayak apa menggawinya? Maka kan niat takhir padahal sudah di Binuang. Nah, maka menggawinya wajib 4 karena sudah sampai di benua. Karena ngarannya hilang sudah keuzurannya yaitu musafir. Padahal niat mentakhir. Di supir aja kita kan di kandangan aja singgahan aja. Besar salajur mengatupat. Nah, soalnya tutup warungnya, taruh saya di supir kita kan jadi masih singgahan. Nah, maka jatuhnya apa ngarannya sembahyangnya kan digawi sempurna kan tak kawan lagi di kasar dan kada digawi jamak lagi digawi ada jatuhnya lah. Kalau berniat mukim di tengah-tengah sembahyang kedua, maka sembahyang yang pertama itu jatuh qadanya. Niat mukim. Nah, umpamanya nak ke Banjar nih. Nah, sehari dua rencana nih. Nah, mbah sampai di Banjar niat jamaah takhir, maksudnya berangkat di sini jam 10 tadi. Sampai di Binuang niat takhir. Kenapa? Karena ada nang disusul di Banjar. Ada nang disusul di Banjar. Kemudian sampai di Banjar, rencana itu sehari aja. Asal rasok, rupanya rumah di situ udah nyaman, udah di benua. Aku udah mingguan di sini aja. Nah, tokarnya niat mukim, niat begena pacangan. Nah, maka sembahyang zuhur nang diniatakannya jamaah takhir tadi jatuh qada di sana. Nah, jatuh qada. Nah, sama kayak tadi juga. Niat mentakhir di Binuang 7 bulik, soalnya terus. Nah, sampai ke rumah, maka jatuh sembahyang yang pertama zuhur qada, kemudian asar ngarannya ada. Jadi harus berkekalan sembahyang apa ngarannya sampai sempurna sembahyang yang kedua. Kalau berniat mukim di tengah-tengah sembahyang kedua, maka sembahyang yang pertama itu jatuh qadanya. Niat mukim ini niatnya hendak begana atau memang ini menambah
hari tadi, karena orang yang lebih daripada 3 hari berdiam di sebuah tempat itu ngarannya mukim. Makanya orang pembentangan tuh jangan ada omen jemaat tiap hari lah. Kita aja musafir aja kita setahunan menjemaat terus. Nah, ada boleh menjamaah, ada boleh setahunan. Oke. Cuman untung pang bukan pembentangan di sembahyang lah ada beberapa. Nah, untung. Namanya nah buat pengarunan banyak leh pengaruh seminggu kan, padahal boleh menjamak kasar. Ada ulama yang mendahkan waktu masuk aja boleh, hari pertama masuk itu boleh. Misalnya masuknya karena bulan Arab ini belain lawan Masih. Kalau Masih masuk hari itu di pertengahan malam. Kalau Arab masuknya yang besar. Nah, jadi yang masuk ke benur yang besar, maghrib isya itu sudah masuk hari kedua itu. Ibuan pengaruhnya ada boleh lah menjamak harus sudah sampai tempat kewi sempurna. Perhatian, tidak wajib pada jamaah takhir ini tertib antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ada wajib bertertib. Arti bertertib ini mendahulukan sembahyang yang pertama daripada sembahyang kedua. Maghrib, isya, ada wajib maghrib berdahulu hanya isya bila jamaah takhir. Zuhur, asar, ada wajib zuhur berdahulu hanya asar. Boleh aja asar berdudi, zuhur berdahulu digawi. Boleh aja asar berdahulu hanya zuhur. Nah, jadi dengan asar dan maghrib yang isya, dan tidak wajib pula mualat antara keduanya. Jamaah takhir kada wajib mualat. Kalau jamaah takdim wajib mualat. Imbas sembahyang zuhur jangan begana-gana berdiri langsung sembahyang asar. Bila begana-gana maka kada kawal lagi jamaah takdim. Kalau jamaah takhir kada wajibnya mualat. Imbah tontong sembahyang pertama anak santai-santai kan dulu. Nah, atau anak apakah digawi anak bawirit-wirit kah? Imbah tontong asar bawirit-wirit hanya bahasa sembahyang zuhur boleh karena jamaah takhir kada syarat mualat. Dan tidak wajib niat jamak pada sembahyang pertama, tetapi sunnah yang demikian itu. Niat jamak ada wajib lagi bila jamaah takhir. Kenapa? Karena niat jamak sudah dimasukkan ketika waktu pertama. Umpamanya zuhur kan lawan asar, ini hendak menggawi zuhur di waktu asar. Nah, sebelum habis waktu zuhurnya berniat sahajaku melambatkan sembahyang zuhur ke waktu asar karena Allah Ta'ala. Nah, itu udah niat jamaah takhir. Pas rahatan sembahyangnya bang, usolli pada zuhri umpamanya kasar rakaat ini kasran lillahi ta'ala langsung. Ada dibuat lagi kasran majmu'an. Amun inya dibuat lebih sempurna. Usolli pada zuhri rakaat ini kasran majmu'an ilahil asru makmum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Panjang bang usollinya nih bang. Hanya mantu saja sembahyang zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bila jamaah takhir nyaman banget lah. Bila jamaah takhirnya tak mudah pada jamaah takdim. Kalau jamaah takdim ini kan harus meletakkan niat jamaah di sembahyang pertama sekalipun mengiringi salam. Umpamanya kita hendak sembahyang jamaah takdim, maka kita berniat sunnah mandak jamaah di takbiratul ihram, tapi boleh niat mandak jamaah itu di pertengahan sembahyang. Jadi umpamanya sajak sembahyang pada zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu kasar berarti. Nah, di pertengahan sembahyang kita berniat sahajaku menggabungkan sembahyang asar ke waktu zuhur karena Allah Ta'ala, boleh di pertengahannya. Tapi nang akdanya di takbiratul ihram. Sahajaku sembahyang pada zuhur 2 rakaat menggabungkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Namanya? Itu dulu berapa ayat awal deh. Ada deh. Ini salam kan yang niat. Mana? 2 rakaat menjamak. Ya, tak salam. Salam udah 2 rakaat. Ya kan zuhur loh, asar. Kada boleh digabung langsung keduanya kalau kayak dewi 4 ya. Sajak sembahyang zuhur lawan asar karena Allah Ta'ala 4 rakaat dewi. Ayat awal nah itu lain lah. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam terus kada boleh digabung. Iya, karena sang niat. Nah, nya digabung tuh waktu lain sembahyang. Iya. Waktu zuhur lawan waktu asar digabung sembahyang asar ke waktu zuhur.
Kada sembahyangnya ada gabung. Ngono bagus tahunakan tuh ya. Pas saja. Salam guru deh, dia berdiri, niat deh. Bila jama takdim, bila ini jama takhir, boleh aja imbas salam nang sembahyang pertama, nang kedua istirahat ke Bapak. Gimana abda tetap mualaf kan. Pokoknya salah paham nih jama. Tahunakan lah soalnya masalah jama kasar ini banyak orang yang kada mengerti. Iya, menjadi. Pertama jarang tagawi, nang kedua desa kata bisa juga. Bisa. Masih bisa. Nah dulu desa kata bisa tuh nah. Sedikit lagi lah. Perlu diketahui sebagaimana telah lewat bahwa boleh menjamak di antara dua sembahyang seperti zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Cara demikian sama ada sembahyang itu dikerjakan secara tamam dengan kasar keduanya atau salah satunya tamam dan satunya lagi kasar. Jadi perlu diketahui masalah jamak kasar ini dua babakan yang berbeda, ada kasar ada jamak. Boleh sabalah kasar sabalah tamam. Boleh sabalah tamam sabalahnya tamam. Itu artinya tamam lah. Tamam ini digawi sampurna. Nah, bila ini zuhur gawi zuhur 4, asar 4 rakaat digawi 4 itu karena tamam. Bilanya kasar zuhur digawi 2, asar digawi 2 itu karena kasar. Jadi boleh aja sembahyang zuhurnya 4 berarti tamam. Sembahyang asarnya kasar berarti 2. Boleh aja pulang kasar zuhur 2, asar 2. Boleh juga tamam zuhur 4, asar 4. Jadi tak salah. Nah, tapi bilanya berjamaah kita misalnya hendak ke Banjar. Pas zuhur misalnya di Binuang hendak berjamaah lawan orang di masjid. Nah, maka kada boleh kita kasar niat. Karena kada boleh orang nang kasar di belakang orang nang sembahyang sampurna. Makanya kita bilanya kita nih hendak mengkasar sembahyang, mau bati imam di perjalanan pastikan imam ini dia sembahyang mengkasar. Jangan asal-asal umpat aja jawil di bahu. Timbul orang 4 rakaat. Nah, kada boleh kada sah sembahyangnya. Kada sah. Jadi harus pastikan orang yang kita ikut ini orang nama kasar. Nah, makanya juga si imam ini himbau juga di belakang. Bila mengkasar, bila menjamak. Bila ini jamaah takdim, bila imbah imam salam, pian salam langsung berdiri atau boleh aja berjalan ke belakang mencari tempat nang strategis nang tadi yang sedikit mana para kipas angin kan. Nah, boleh aja nih tuh. Cuma mun nyaman cacak rokok ada saya bilang di luar. Ada boleh. Nah, itu batal mualaf. Kemudian salat berjamaah wallahu a'lam. Adakah yang hendak ditahunakan?